Akan dilanjutkan dengan foto bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini si Kanjeng kita resmikan untuk bisa digunakan sebaik-baiknya. Semoga membawa keberkahan dan kebaikan kita semuanya. Amin. Karena kalau kemudian kita mau lihat rekap yang menjadi prioritas juga yang menjadi evaluasi jauh, kemudian kalau yang ada yang kuning, nah ini bisa pendaftaran fiskal, kemudian pekerjaan sosial, ini selalu evaluasi Pak Agami setiap hari Senin. Saya kenapa kuning, apalagi merah. Ini khusus layak untuk semuanya, tetapi kita bisa sampelkan. Ini WhatsApp ya, bisa WhatsApp. Ya. WhatsApp Bapak. Ini yang Tim kita sudah di sini. Berkasnya sampai mana? Udah P21 atau belum gitu? Iya. Jangan terbuka, penghasilan naik, kesejahteraan akan meningkat. Dan bagi daerah akan mendapatkan pemasukan dari pajak dan lain sebagainya. Inilah yang terus kita gencarkan dimanapun kita berhadapan dengan mafia tanah atau siapapun, individu, kelompok, organisasi yang melawan hukum. Kami pastikan Kementerian ATR BPN termasuk Satgas Anti Mafia Tanah akan menghadapinya sesuai juga dengan hukum dan aturan yang berlaku. Mas Ahaye mau tanya soal Perpres 75 dari 2024 yang Pak Jokowi tekan beberapa hari yang lalu soal percepatan IKN, Pak. Itu kan ada HGB sama HGU yang kalau buletin itu bisa sampai 200 tahunan bahkan. Nah, itu menimbulkan kekhawatiran juga bagi masyarakat. Kalau tanggapan dari ATR sendiri gimana, Pak? Ya, setahu saya semangatnya adalah khusus untuk IKN. IKN ini kan membutuhkan strategi khusus, kebijakan khusus. Tapi tujuannya adalah bagaimana secara progresif IKN yang baru dibuka dan dikembangkan ini. Dan prosesnya tentunya masih harus kita kawal di masa-masa mendatang. Ini juga berlaku sama dengan upaya negara-negara yang kita tahu juga memindahkan ibu kotanya. Itu butuh proses percepatan, lompatan-lompatan, termasuk diantaranya bagaimana regulasi itu bisa memberikan kepastian atau jaminan paling tidak terkait dengan sustainability-nya. Kalau misalnya investasi di Jakarta, di Semarang atau di Jawa Tengah ini yang sudah lebih dulu terbentuk segala sistem dan juga pasarnya sudah jelas, maka berlakulah yang aturan sebelumnya itu sudah seperti sesuatu yang wajar begitu. Tapi begitu untuk menghadirkan kecepatan berinvestasi dan juga keseriusan berinvestasi di tempat yang baru di IKN, rasanya perlu ada penyesuaian. Itulah yang akhirnya menjadi kebijakan khusus untuk IKN terkait dengan durasi investasi tadi. Berarti regulasi ini memberi kepastian hukum ya bagi para investor? Ya, tujuannya itu bahwa oke, kalau saya baru sekali, ini gimana masa depannya? IKN ini 10 tahun, 20 tahun, seterusnya sampai dengan ini. Nah, tapi kalau sudah diberikan kepastian bahwa ini Anda tidak perlu terlalu khawatir, jangkanya lebih panjang lagi, maka harapannya investor dari manapun itu lebih memiliki kepastian. Ini penting karena sekali lagi untuk sesuatu yang baru memang perlu ada strategi khusus. Jangan sampai nanti akhirnya menjadi tidak datang investasi itu karena alasan-alasan tadi. Cukup, terima kasih ya. Terima kasih, Mas.